Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu dosen, Bu Esi yang saya hormati, dan kepada teman-teman saya yang saya sayangi. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 akan mempresentasikan menganalisis struktur modal. Nah, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tamara Kusumawati Gumilar dengan NIM 511811074. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pengertian struktur modal. Nah, di sini ada menurut Sartono 2010-225, struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Menurut Sutrisno 2017-245, struktur modal adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Lalu ada menurut Hanafi dan Abdul 2009-11-12, struktur modal hutang versus modal sendiri akan ditentukan oleh beberapa faktor seperti agresivitas manajemen, tingkat pajak perusahaan, dan tingkat leverage. Lalu di sini ada rumus struktur modal. Struktur modal total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Dian dengan NIM 077. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori struktur modal. Teori struktur modal digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui perubahan struktur modal. Beberapa notasi yang akan digunakan dalam berbagai formulasi yaitu pada formulasi O yang sama dengan laba bersih operasi atau EBIT. F yaitu bunga hutang yang dibayarkan oleh perusahaan. E laba yang tersedia bagi pemilik. S nilai pasar modal sendiri. B nilai pasar hutang. V total nilai perusahaan yakni S tambah B. KE biaya modal sendiri atau return diharapkan. KD biaya modal hutang atau tingkat bunga hutang, dan KO biaya modal rata-rata tertimbang. Selain itu, di sini juga terdapat asumsi-asumsi dalam struktur modal, yaitu yang pertama, keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan. Artinya, perusahaan tidak mengadakan perubahan terhadap investasinya. Kedua, seluruhan keuntungan yang diperoleh merupakan hak pemegang saham, sehingga akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dan yang ketiga, hutang yang digunakan bersifat permanen, dengan arti bahwa bila ada hutang yang jatuh tempo harus di roll over atau segera diganti dengan hutang baru. Dan yang keempat, perusahaan dapat mengubah struktur modalnya secara langsung, misalnya mengubah obligasi menjadi saham dan sebaliknya. Saham menjadi obligasi dengan mudah dan tidak ada biaya transaksi. Nama saya Misania Ekawati dengan NIM 078. Di sini ada rumus struktur modal, yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ada 5. Yang pertama, liquidity, firm size, business risk, aset struktur, dan profitability. Yang pertama ada liquidity. Rasio likuiditas menurut Brigham dan Houston tahun 2004 yaitu rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada firm size. Firm size ini merupakan ukuran perusahaan yang dapat diartikan sebagai ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan menurut Pirnanti tahun 2011. Rumus firm size ini yaitu log dikali dengan total aktiva. Yang ketiga, business risk. Risiko bisnis ini adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menurut Hardianti dan Gunawan tahun 2010. Rumus dari business risk ini yaitu EAT dibagi dengan equity. Yang keempat ada aset struktur. Aset struktur ini merupakan struktur aktiva yang mencerminkan dua komponen aktiva yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aset struktur ini memiliki rumus yaitu peak aset dibagi dengan total aset.
Yang kelima ada profitability atau profitabilitas. Profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun dengan modal sendiri. Rumus dari profitability ini yaitu EAT dibagi dengan net sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari dengan NIM 511181075. Selanjutnya, saya akan menyebutkan perusahaan-perusahaan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Di sini kami menggunakan 5 perusahaan yang terdiri dari PT Java Konfit Indonesia, PT Hexindo Adipekarsa, lalu PT El Nusa, lalu ada PT Indo Tambaraya Megah, dan yang terakhir ada PT Holcim Indonesia. Dalam penelitian ini kami menggunakan 5 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk variabel X atau variabel independen yang kami gunakan terdiri dari current ratio, firm size, business risk, asset structure, dan net profit margin. Sedangkan untuk variabel Y-nya yaitu struktural modal. Di sini data tabel ini kami dapatkan dari laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2018 dari setiap perusahaannya. Di sini saya akan menyebutkan satu contoh dari setiap variabel Y atau variabel X dari PT Java Konfit. Untuk PT Java Konfit current ratio pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,346, sedangkan untuk tahun 2018-nya 1,798. Untuk size PT Java Konfit tahun 2017 yaitu 7,300, sedangkan untuk tahun 2018-nya 7,36. Kemudian yang ketiga untuk business risk tahun 2017 yaitu 0,120, sedangkan untuk tahun 2018 0,221. Kemudian yang keempat ada asset structure. Untuk tahun 2015 yaitu sebesar 0,439, untuk tahun 2018-nya 0,435. Lalu ada untuk net profit margin. Baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 pada PT Java Konfit yaitu sama sebesar 0,066. Sedangkan untuk variabel Y pada PT Java Konfit tahun 2017 yaitu sebesar 1,304, kemudian tahun 2018-nya sebesar 1,255. Sebelum itu kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya yaitu UJT-nya. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun dengan sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk tabelnya sendiri didapatkan dengan rumus T dalam kurung alpha dibagi 2 dan N kurangi K, yaitu alpanya itu 0,05 yaitu dibagi 2 juga menjadi 0,025, dan untuk N-nya yaitu jumlah sampelnya ada 10 dikurangi K yaitu jumlah variabelnya ada 6, jadi 0,025 dan 4. Di situ kita langsung mencari dari hasilnya melihat dari tabel T-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji F. Uji F ini didapatkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu lebih besar dari nilai F tabelnya, maka terdapat pengaruh. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk nilai F tabelnya didapatkan yaitu K-1 dibandingkan dengan N-K. K-1 nya itu 6 kurangi 1 dan 10 dikurangi 6. Hasilnya yaitu hasil melihat dari tabel F-nya itu 6,26. Langsung saja kita ke analisisnya. Yang pertama, nanti di sini saya akan menampilkan variabel entered-nya. Jadi di sini variabel X-nya itu atau variabel bebasnya itu ada NPM, kemudian ada
ada current ratio, kemudian ada size, kemudian ada struktur aset, dan yang terakhir yaitu BEPR atau ROE. Nah, di sini nanti terdapat dan variabel terikatnya yaitu struktur modal. Kemudian yang selanjutnya yaitu model summary. Model summary ini menjelaskan mengenai bahwa R square-nya itu yang didapatkan yaitu 0,906. Jadi 0,906 atau 90,6% variabel bebasnya itu mempengaruhi variabel terikatnya. Sedangkan sisanya yaitu 9,4% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian kami. Kemudian masuk ke tabel ANOVA dalam SPSS, saya akan tunjukkan lagi di sini. Kemudian hasil F hitungnya itu 7,7,9 dan nilai signifikansinya yaitu 0,35. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu lebih besar dari 6,26, yang artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 dan X5 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian lanjut ke tabel koefisien. Koefisien di sini menjelaskan mengenai pengaruh masing-masing setiap variabel terhadap variabel Y. Nah, di sini juga saya akan menampilkan tabel koefisiennya hasil dari SPSS. Yang pertama yaitu ada current ratio. Current ratio di sini nilai T hitungnya itu 0,821 dan nilai signifikansinya yaitu 0,458. Nah, dapat diketahui jika nilai signifikansinya itu lebih besar dibanding dengan 0,05 dan nilai T hitungnya itu lebih kecil dari 2,27764, yang artinya karena rasio tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau struktur modal. Kemudian yang kedua yaitu ada size atau ukuran perusahaan. Nilai signifikansinya yaitu 0,018, yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya itu 3,898, yang artinya lebih besar dari 2,227654, yang artinya size atau ukuran perusahaan ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Begitupun dengan ketiga yang lainnya, di mana hasil kesimpulannya yaitu current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y, kemudian size memiliki pengaruh terhadap variabel Y, kemudian BEPR atau ROE tidak berpengaruh kepada variabel Y, kemudian struktur aset memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dan yang terakhir yaitu NPM atau net profit marginnya tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, itu merupakan hasil analisis kami menggunakan alat bantu SPSS. Lalu kesimpulannya adalah struktur modal itu adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 atau current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan untuk hipotesis 2 atau frame size memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Untuk hipotesis 3 atau business risk tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Untuk hipotesis 4 atau asset structure memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Dan terakhir untuk hipotesis 5 atau net profit margin tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Terima kasih.